Karena yang terjadi di Palestina itu bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Jadi jangan bawa embel-embel agama dalam masalah kemanusiaan yang ada di Palestina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini kita akan bahas terkait dengan 4 remaja yang makan di media di tempat-tempat yang diduga berafiliasi dengan produk-produk Israel. Nah, tentu 4 remaja ini kontennya sudah viral dan itu sangat melukai hati para masyarakat Indonesia, dan saya secara pribadi juga merasa paling menyakitkan dengan pernyataan tersebut, bahwasanya mereka yang mereka makan itu adalah dagingnya anak Palestina, darahnya anak Palestina. Itu saya sangat gemetar gitu loh. Saya gimana gitu, ya Allah, kok sampai seperti ini pernyataannya itu, ya Allah Akbar. Nah, tetapi teman-temanku semua, bahwa yang saya bahas di konten ini bukan terkait dengan 4 remaja tersebut. Nah, 4 remaja tersebut alhamdulillah sudah mendapatkan kritikan dan nasihat dari masyarakat Indonesia. Itu saya sudah merasa terwakili, dan pada hari ini kita ketahui bahwa mereka sudah minta maaf. Nah, tetapi yang saya bahas di sini adalah terkait dengan komentar-komentarnya. Di beberapa akun TikTok, YouTube, itu saya sering baca komentarnya. Nah, makanya saya sempat berpikir bahwa komentar-komentar seperti ini yang akan menuai banyak permusuhan juga, menuai banyak kontroversial juga. Nah, jadi saya pesankan buat masyarakat Indonesia, janganlah berkomentar yang tidak melambangkan kedewasaan seseorang. Oke, tentu teman-teman mau tahu komentar-komentar yang saya baca, itu narasinya seperti ini. Ada yang beberapa orang yang berkomentar bahwa, wah, ternyata yang buat konten ini bukan orang Islam, ini orang nonis, ini orang Kristen ini yang buat konten kayak begini, yang tidak punya rasa kemanusiaan. Oh, ini pasti orang nonis ini, orang nonis. Saya baca komentar itu juga, sebenarnya orang yang komentar seperti itu juga tidak dewasa, ya. Seakan-akan bahwa yang di dalam video tersebut adalah orang-orang nonis. Tidak bolehlah saudara-saudara berkomentar seperti itu. Bahwasanya apa yang terjadi di Palestina itu bukan masalah agama. Tolong, kalau kita punya jiwa kemanusiaan, jangan melibatkan agama, ya. Yang ada di Palestina adalah masalah kemanusiaan, bukan masalah agama, ya. Setiap agama itu dianjurkan untuk melakukan yang terbaik. Setiap agama itu tidak dianjurkan untuk melakukan kejahatan. Jadi tolong teman-temanku, tolong garis bawahi bahwasanya yang terjadi di Palestina itu ini masalah genocide atau masalah kemanusiaan, ya, bukan masalah agama. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, berkomentarlah dengan dewasa, ya, berkomentarlah dengan kedewasaan. Jangan kalian mengatakan bahwa ini orang nonis nih yang punya konten ini yang mengatakan seperti itu. No. Sekali-sekali jangan kalian berkomentar seperti itu. Karena komentar seperti itu akan berpotensi untuk memicu konflik-konflik baru, untuk memutus tali silaturahmi toleransi kita. Jangan berkomentar seperti itu. Saya yakin juga saudara-saudara saya yang dari non-muslim, mereka juga pasti merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Palestina. Karena semua agama menganjurkan tentang rasa kemanusiaan. Seperti itu, saudara-saudaraku. Karena yang terjadi di Palestina itu bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Jadi jangan bawa embel-embel agama dalam masalah kemanusiaan yang ada di Palestina, ya.
Tentu masalah keyakinan itu kita berbeda, saudara-saudaraku. Ya, masalah keyakinan itu kita berbeda. Tetapi masalah terkait dengan kemanusiaan itu kita satu. Ya, masalah mengenai rasa kemanusiaan itu kita satu. Dalam konteks keyakinan memang kita berbeda. Jadi tidak semuanya, ya, tidak semuanya orang non-Muslim membenci Palestina, tidak semuanya. Saya yakin saudara-saudara saya yang non-Muslim di luar sana, mereka juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mereka juga punya rasa kemanusiaan terhadap bangsa Palestina yang hari ini dijajah. Ini bukan bicara soal agama, ya, tapi ini bicara soal kemanusiaan. Jadi tolong ketika berkomentar terkait dengan permasalahan di Gaza Palestina itu, jangan bawa-bawa masalah keagamaan, ya, jangan bawa-bawa terkait dengan berbau keyakinan. Tentu keyakinan kita berbeda, tetapi masalah kemanusiaan kita satu. Berkomentarlah dengan kedewasaan, ya, karena saya melihat komentar-komentar itu juga saya sakit hati sebenarnya. Kenapa sih berkomentar seperti ini? Bahwasanya yang buat konten itu orang-orang non-Muslim, nonis. Nggak seperti itu cara berpikir teman-teman. Mari kita rawat toleransi kita, mari kita jaga kemanusiaan kita. Yang terjadi di Palestina adalah merupakan beban moral kita semua masyarakat Indonesia. Bukan saja orang Islam. Tetapi banyak sekali teman-teman saya, saudara-saudara saya yang dari non-Muslim, mereka juga ikut menyuarakan kemerdekaan terhadap bangsa Palestina. Teman-temanku semua, kalau kita kaji ke dalam sejarah ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, pada saat itu ada masyarakat Nasrani yang masih tersisa di Turki pada waktu itu. Apakah Muhammad Al-Fatih membunuh mereka? Tidak. Muhammad Al-Fatih tidak membunuh mereka. Malahan Muhammad Al-Fatih memberikan kewenangan kepada mereka untuk hidup, mereka untuk beribadah di tanah Turki pada waktu itu. Maka mari kita sama-sama menjaga toleransi kita, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu masih banyak orang-orang saudara-saudara kita yang dari non-Muslim. Tetapi Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada mereka untuk hidup dan memberikan hak-hak kepada mereka. Sebagaimana biasanya mereka adalah bagian dari masyarakat Turki. Jadi berkomentar itu yang melambangkan kedewasaan kita sebagai seorang Muslim, bahwa Islam itu agama yang damai. Ya, saya pesankan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa punya komentar-komentar bahwasanya yang narasi komentarnya, wah ini konten ini yang punya pasti non-Muslim. Orang-orang ini pasti non-Muslim yang punya konten seperti ini, yang membenci masyarakat Gaza. Enggak seperti itu. Bahkan banyak sebagian dari orang-orang Islam kita sendiri pun mereka tidak menyuarakan kemerdekaan Palestina. Bahkan mereka menarasikan bahwa negara kita saja masih kacau, ngapain harus bela-bela Palestina? Itu yang ngomong juga orang-orang Islam juga. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku semua untuk hati-hati dalam berkomentar. Jangan sampai dengan komentar kalian akan menimbulkan atau mempunyai percikan-percikan konflik baru juga terkait dengan perpecahan toleransi kita di Indonesia nanti. Mari kita rawat toleransi kita, dan masalah keyakinan kita tetap berbeda, dan masalah kemanusiaan kita tetap satu. Cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.